Halo teman-teman, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 e-commerce, yaitu mengangkat para wisata kampung Tripang Bintan. Nah, izinkan kami memperkenalkan anggota kami, yaitu pertama saya sendiri Angelina Wahyuni Tambunan sebagai moderator, Rasmawati, Ratma Sofiandi, Bayu Prayoga, Rani Kurniasari, dan Nurul Syafina. Baik teman-teman, berikut penjelasan mengenai para wisata Kampung Tripang Bintan. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat budaya pelarian, petualangan, dan pengalaman baru dan berbeda lainnya. Pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi non-pemerintah untuk mempromosikan wilayah tersebut sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Sedangkan menurut Haji Kodiat tahun 1983, pengertian pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. Manfaat pariwisata. Pariwisata menghasilkan devisa yang besar bagi negara, sehingga meningkatkan perekonomian negara. Devisa yang diterima pada tahun 2002 dan 2003, meskipun mengalami tragedi Kuta atau bom Bali, nilai devisa juga masih tetap tinggi, yaitu 4.496 US dollar. Tahun 2002 kedua, aspek sosial budaya. Manfaat lain yang muncul dari industri pariwisata ini antara lain dapat terlihat pula dari segi budaya. Dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata, maka akan membawa pemahaman dan pengertian antara budaya melalui interaksi pengunjung wisata dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut. Dari interaksi inilah, para wisatawan dapat mengenal dan menghargai budaya masyarakat setelah tempat dan juga memahami latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut. Bali merupakan salah satu contoh nyata daerah wisata yang berkembang amat pesat di Indonesia. Banyaknya turis yang berkunjung ke Bali, baik turis domestik maupun internasional, telah membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan daerah itu sendiri. Sedangkan dari segi sosial budaya, Bali merupakan sarana yang tepat bagi pengenalan dan promosi kebudayaan Indonesia kepada dunia internasional. 3. Aspek lingkungan hidup. Pariwisata juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup, karena sebuah objek wisata apabila ingin banyak mendapatkan kunjungan ilmu pengetahuan. Manfaat dari pariwisata yang kita dapat dari segi nilai pergaulan adalah kita menjadi lebih banyak mempunyai teman dari berbagai negara, dan kita bisa mengetahui kebiasaan orang yang dari masing-masing negara tersebut. Selain itu, kita juga mendapat manfaat ilmu pengetahuan dari pariwisata, karena dengan mempelajari pariwisata, kita juga bisa tahu di mana letak keunggulan sebuah objek wisata tersebut. Kelima, aspek peluang dan kesempatan kerja. Pariwisata juga menciptakan kesempatan kerja. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perjalanan adalah usaha yang padat karya. Menurut perbandingan jauh lebih banyak untuk hotel dan restoran daripada untuk usaha-usaha lainnya. Untuk setiap tempat tidur dibutuhkan kira-kira 2 orang tenaga. Di Amerika Serikat, untuk tempat tidur diperlukan 276 tenaga kerja. Sudah tentu angka itu berbeda-beda menurut negaranya. Di Indonesia untuk setiap kamar dibutuhkan kira-kira 2 orang tenaga kerja. Itu semua mengenai tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan pariwisata. Di samping itu, pariwisata juga menciptakan peluang kerja yang tidak berhubungan langsung dengan pariwisata.
yang terpenting di bidang konstruksi bangunan dan jalan. Banyak bangunan yang didirikan untuk hotel, restoran, toko, dan lain-lain. Wisatawan juga memerlukan makan dan minum. Ini semua secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja di bidang pertanian. Jadi pariwisata mempunyai banyak manfaat dari segi peluang dan kesempatan kerja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pariwisata berdasarkan letak geografis. Nah, yang pertama itu pariwisata lokal atau dikenal dengan lokal turis, di mana pariwisata ini memiliki ruang lingkup yang relatif sempit dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya itu pariwisata Kota Bandung, DKI Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu pariwisata regional atau dikenal dengan regional turis. Pariwisata ini berkembang di suatu tempat atau daerah yang ruang lingkupnya itu lebih luas bila dibandingkan dengan lokal turis. Misalnya itu pariwisata Sumatera Utara, Bali, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu internasional turis, di mana kegiatan pariwisata ini berkembang di seluruh negara dunia, termasuk regional internasional turis dan nasional turis. Nah, yang keempat itu regional internasional turis, di mana kegiatan pariwisata ini berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut. Misalnya itu pariwisata kawasan ASEAN seperti Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima itu pariwisata nasional, di mana ia itu dikenal atau nama lainnya itu nasional turis. Pariwisata nasional ini berkembang dalam suatu wilayah atau suatu negara. Menurut pengertiannya, pariwisata dalam negeri atau domestic tourist, di mana titik beratnya itu orang-orang yang melakukan perjalanan wisatanya itu adalah warga negara itu sendiri atau warga negara yang memiliki atau berdomisili di negara tersebut. Baiklah, selanjutnya pariwisata menurut alasan atau tujuan pariwisata. Yang pertama, bisnis turis. Jenis pariwisata ini di mana pengunjungnya itu datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, yang kedua, vakasional turis. Jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata itu terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur atau orang-orang yang sedang memanfaatkan waktu luang. Nah, yang ketiga, edukasional turis. Jenis pariwisata ini di mana pengunjung melakukan perjalanan untuk tujuan studi atau mempelajari sesuatu di bidang ilmu pengetahuan. Edukasional turis ini meliputi study tour atau orang-orang yang sementara tinggal di suatu negara atau mempelajari bahasa negara tersebut. Yang selanjutnya di sini ada unsur-unsur pariwisata. Yang pertama yaitu ada biro perjalanan, akomodasi, transportasi, jasa boga, dan restoran. Ada juga oleh-oleh atau cenderamata, maniceng atau tempat penukaran uang, dan yang terakhir ada atraksi wisata. Yang selanjutnya ada manfaat dari pariwisata. Yang pertama itu ada menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Yang kedua ada sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk. Yang ketiga ada perolehan negara meningkat berbentuk pajak baik dari para wisatawan yang datang atau pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata. Yang terakhir ada terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan Tujuan pariwisata yang pertama adalah untuk memakai waktu senggang, baik rekreasi, kebutuhan, kesehatan, pelajaran dan pengetahuan, serta untuk menjalankan ibadah atau olahraga. Jadi setiap tempat rekreasi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk memang sekedar untuk liburan, dan ada juga yang untuk jadi kayak sarana pariwisata religius untuk ibadah maupun
Yang kedua, untuk kebutuhan usaha ataupun bisnis. Jadi tempat pariwisata juga bisa dimanfaatkan sebagai kunjungan keluarga ataupun bagi mereka yang bekerja, tempat pariwisata bisa dijadikan sebagai salah satu tempat untuk menjalankan tugas-tugas dan menghadiri konferensi yang diadakan oleh masing-masing dari perusahaan tersebut. Oke, saya akan menjelaskan wisata Kampung Tripang. Kampung Tripang yang kini telah resmi dibuka di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu kawasan desa dengan konsep pengelolaan dan pengembangan potensi maritim yang ada di wilayah Kepri, terutama di Kabupaten Bintan. Salah satunya pengelolaan tripang serta pengolahan berbagai hasil laut lainnya. Pendirian Kampung Tripang adalah hal yang paling bagus dalam upaya pengembangan kemaritiman. Apalagi Kepri sendiri dinilai memiliki potensi laut yang begitu luas. Namanya juga Kepulauan Riau, di mana kita lebih banyak lautnya dibandingkan daratannya. Nah, kami diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pemilik toko. Kami memiliki 2 pertanyaan, yang pertama, alasan mendirikan di daerah Trikora. Dia menjawab karena adanya tantangan yang berhubungan dengan jarak yang jauh dan juga untuk meningkatkan rasa semangat dan wawasan terhadap anak muda di zaman sekarang ini karena karakter yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu, apakah diperbolehkan membuat acara di tempat Kampung Tripang? Boleh, semua fasilitas akan disediakan. Hal itu dikarenakan agar potensi dan kreativitas anak muda berkembang. Nah, tunggu apa lagi? Langsung datang ke Kampung Tripang. Media promosi yang kami gunakan yaitu YouTube, Instagram, dan status WA. Tujuan promosi ini yang pertama memenuhi tugas kuliah, dan yang kedua mempromosikan tempat wisata Tanjung Pinang Bintan, yaitu wisata Kampung Tripang sendiri. Nah, berapa anggaran dalam mempromosikan tempat wisata tersebut? Anggarannya tidak banyak. Kami hanya menggunakan kuota internet untuk mempromosikan tempat wisata tersebut. Nah, ada pesan dari video promosi ini. Yang pertama itu mengajak dan memberitahu masyarakat luas, khususnya masyarakat Tanjung Pinang Bintan, bahwa Bintan sendiri mempunyai tempat wisata yang wajib kita kunjungi yang tidak kalah saing dengan wisata lainnya. Kenapa? Karena wisata Kampung Tripang ini memiliki 2 tempat, yaitu di darat dan di laut. Nah, kami khususnya membahas mengenai yang di darat, yaitu Kampung Tripang itu sendiri. Yang di laut itu berupa kelong, tempat penginapannya. Untuk kesana kita harus menggunakan speedboat dan menggunakan biaya untuk menginap di sana. Di Kampung Tripang itu sendiri memiliki kafe yang sangat milenial dan instagramable. Di sana selain tempat sebagai bersantai-santai, di sana juga memiliki nilai edukatif, entrepreneur. Baik teman-teman, sekianlah video kami penjelasan mengenai wisata Kampung Tripang. Kiranya dapat bermanfaat dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita. Selamat pagi.